Jumlah perusahaan asing yang menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur terus bertambah. Sebelumnya, 11 perusahaan asal Malaysia telah menandatangani Letter of Intent (LOI) untuk berinvestasi di IKN yang terletak di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, bersama Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan, Bogor, Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023, lalu. Dilansir dari tribunnews.com, terbaru, 8 perusahaan asal Tiongkok juga menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi di IKN. Rombongan dari Tiongkok diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan, KSP, Muldoko di Binagraha, Jakarta, tanggal 31 Januari lalu. Mereka diantar oleh Ketua Umum Fanbase Muldoko, FBM, Triana Salim. Menurut Triana, dari sejumlah perusahaan yang menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi terdapat perusahaan BUMN Tiongkok. Selain BUMN, ada juga sektor swasta yang, antara lain, bergerak di bidang elektronik, pembangkit listrik, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti, ujar Triana dalam keterangannya diterima Jumat, tanggal 10 Februari tahun 2023. Menurut Triana di FBM sendiri terdapat pilar investasi asing, yang terus berjuang memfasilitasi para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Sementara itu Ketua Harian FBM Stephen Kwok mengatakan pilar investasi asing FBM telah mengadakan Memorandum of Understanding, MOU, dengan perusahaan perwakilan Tiongkok. MOU antara lain terkait untuk mengatur dan memfasilitasi segala penanganan mekanisme administrasi investasi dan legalitas yang diperlukan terkait proses investasi di IKN, ucap Stephen Kwok. Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara, IKN, Bambang Susantono mengatakan, makin banyak investor yang telah menyatakan minatnya berinvestasi untuk proyek pembangunan IKN terletak di Kalimantan Timur, Kaltim. Karena pemerintah terus berupaya agar pembangunan IKN itu sebagian besar menggunakan dana investor dan 20%-nya disokong oleh anggaran pendapatan belanja negara, APBN. Kami menerima cukup banyak pernyataan minat atau letter of interest, LOI, yang hingga kemarin, saya kira minggu lalu jumlahnya 142. Dari 142 itu sekitar 90 itu agak kami mengkategorikan sebagai pihak yang serius. Dan dari 90% ini nanti yang akan kami lanjutkan dengan berbagai macam proses-proses bisnis. Apakah itu KPBU ataupun yang lain? Sebut Bambang saat rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi DPR RI, Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023. Lebih lanjut kata Bambang, soal lokasi dan target rehabilitasi hutan telah diidentifikasi oleh tim otorita IKN. Karena terdapat 82.891 hektar luas lahan yang disasar. Kalau kita lihat kondisi di Bukit Soeharto misalnya, itu memerlukan satu penanganan khusus sehingga kita step by step akan melakukan beberapa program, ucapnya. Penanganan khusus yang dimulai pertama kali adalah pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, telah berlangsung pada tahun ini dengan luas 851 hektar. Kemudian tahun depan, 2024, pembangunan di luas lahan 900 hektar. Kalau KIP ini 6.671 hektar totalnya. Tapi kalau kita lihat KIKN, kawasan Ibu Kota Nusantara, itu 56.000 hektar sehingga ini agak sedikit berbeda penanganannya. Kami harapkan KIP ini menjadi salah satu model buat kita semua untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya, kata Bambang.